Minggu pagi, Dewi dan suaminya, Baskara, masih terlelap saat dikejutkan oleh suara gedoran pintu. Suara Ibu Ratmi, ibu mertua Dewi, terdengar nyaring dari luar. "Dewi, jam segini masih tidur? Bangun, cepat!" Dengan mata setengah terpejam, Dewi beranjak membuka pintu. "Ada apa, Bu? Kenapa pagi-pagi sekali? Tadi malam Bunga demam, rewel semalaman. Kami baru bisa tidur menjelang pagi, Bu," jelas Dewi. Namun, penjelasan menantunya tidak melunakkan hati Ibu Ratmi. Merawat anak kecil memang begitu. Siapa yang tidak pernah merasakannya? Cepat bangun, pergi ke pasar, lalu masak. Nanti adikmu Rian dan istrinya, Maya, mau datang makan siang. "Baik, Bu." Dewi siap-siap sebentar, cuci muka dulu, nanti langsung turun. "Iya, cepat sedikit." Rian adalah adik laki-laki Baskara. Setelah menikah, mereka diberi sebuah apartemen mewah oleh pihak keluarga istrinya, sehingga hidup mereka sangat bebas. Biasanya, mereka makan di rumah orang tua Maya, dan baru di akhir pekan mereka akan berkunjung ke sini. Baru awal musim kemarau, tetapi matahari sudah terasa membakar kulit. Dewi baru berkeliling pasar sebentar, tetapi keringat sudah membasahi seluruh pakaiannya, menembus hingga ke jaket yang ia kenakan. Seperti biasa, tugas pergi ke pasar, memasak, dan membersihkan rumah di akhir pekan selalu menjadi tanggung jawabnya seorang diri. Padahal, yang akan makan adalah keluarga Rian, kedua mertuanya, serta ia dan suaminya. Anak perempuannya, Bunga, baru berusia setahun lebih dan hanya makan bubur. Jadi, total ada 7 orang yang makan, tetapi yang memasak hanya dirinya seorang. Setelah selesai membeli semua keperluan, saat Dewi hendak pulang, telepon dari ibu mertuanya berdering. "Halo Bu, ada apa? Hari ini panas sekali, beli jeruk sana. Nanti peras untuk dibuat jus biar segar." "Baik Bu." Dewi menahan napas panjang saat menjawab. Ia tahu, tugas memeras jeruk itu pada akhirnya akan jatuh ke tangannya juga. Lebih dari jam 9 pagi, Dewi baru tiba di rumah dari pasar. Saat itu, suaminya sudah bangun dan sedang menggendong Bunga. Begitu melihat Dewi pulang, Baskara langsung mengomel, "Kamu ke pasar atau kemana? Kok lama sekali? Cepat buatkan susu atau bubur untuk Bunga, dia sudah lapar sekali." "Kalau Bunga lapar, Mas bisa buatkan susu dulu kan? Kenapa harus menungguku pulang?" Dia menangis terus, tidak mau lepas dariku. "Kan bisa minta tolong bapak atau ibu untuk menggendong sebentar." "Bapak dan ibu kemana? Pagi-pagi belum sarapan sudah harus pergi ke pasar. Lapar dan kepanasan." Begitu sampai di rumah, disambut oleh pemandangan suami dan anak yang seperti ini, kepala Dewi rasanya mau pecah. Namun, pada akhirnya semua pekerjaan tetap ia selesaikan seorang diri. Setelah menyuapi Bunga, Dewi langsung bergegas ke dapur untuk mulai memasak. Saat ia sedang sibuk, kedua mertuanya pulang. Suaminya, melihat Dewi sendirian di dapur, berkata kepada ibunya, "Bu, tolong bantu Dewi sebentar di dapur, biar cepat matang. Kalau kamu mau, ya bantu saja sendiri. Ibu mau istirahat di kamar, panas sekali," sahut Ibu Ratmi ketus. Bapak Hartono, suaminya, hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelakuan istrinya. Dewi yang berada di dapur mendengar percakapan itu, hatinya terasa sesak. Sepanjang pagi ia sibuk ke sana kemari, dari pasar hingga dapur. Apa ia tidak lelah? Apa ia tidak kepanasan? Ia merasa sedih memikirkan nasibnya sebagai menantu. Sudah lebih dari 2 tahun ia menjadi menantu di rumah ini. Ia selalu berusaha belajar setiap hari, rajin mengerjakan pekerjaan rumah, tidak pernah mengeluh, dan selalu sopan kepada mertuanya. Namun, semua itu seolah sia-sia di mata Ibu Ratmi. Sejak awal, ibu mertuanya memang tidak menyukainya, seorang gadis dari Solo yang dianggapnya datang dari daerah terpencil, dengan latar belakang keluarga yang tidak kaya. Menurut Ibu Ratmi, Dewi sama sekali tidak sepadan dengan putranya. Setidaknya, keluarganya adalah keluarga terpandang, terdidik, dan merupakan orang Jakarta asli. Itulah sebabnya ia selalu merendahkan dan mengkritik menantunya. Sekeras apapun usaha Dewi
Untuk menjadi menantu yang baik dan rajin, Ibu Ratmi tidak pernah puas. Menjelang tengah hari, saat Dewi sudah selesai memasak semuanya, barulah Rian dan Maya datang. Melihat kedatangan putra bungsunya, wajah Ibu Ratmi langsung cerah ceria. "Kalian sudah datang? Panas sekali ya." Maya, istri Rian, langsung duduk di sofa sambil mengeluh. "Aduh, Bu, hari ini panasnya aneh sekali, bikin tidak nyaman. Ada minuman dingin tidak, Bu? Minta segelas dong." "Iya, Bu, benar. Minta minum yang segar." "Ya," tambah Rian yang duduk di sebelahnya. Mendengar itu, Ibu Ratmi segera memanggil Dewi. "Dewi, bawa jus jeruknya ke sini." Dewi yang sedang membersihkan dapur, segera mengelap tangannya di celemek, lalu membuka kulkas dan membawa teko berisi jus jeruk ke ruang tamu. Penampilannya tak ubahnya seperti seorang asisten rumah tangga, wajahnya berkeringat, pakaiannya berbau masakan, sangat kontras dengan penampilan Maya yang cantik dengan riasan dan gaunnya. "Wah, adik ipar sudah datang. Maaf ya, Mbak tadi masih sibuk di belakang. Silakan duduk dulu," sapa Dewi, berusaha seramah mungkin meski hatinya kesal. "Iya, Mbak Dewi, silakan dilanjutkan saja pekerjaannya," sahut Rian cepat. Sementara Maya, ia bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk menatap Dewi. Wajahnya terpaku pada layar ponselnya, makan siang akhir pekan pun dihidangkan. Semua orang beranjak ke meja makan, sementara Dewi masih sibuk menata mangkuk dan piring tambahan, menuangkan sayur asem ke mangkuk besar, dan menata lauk pauk. Maya sudah duduk manis di kursinya, menyilangkan kaki, tangannya masih sibuk menggulir layar ponsel. Wajahnya tampak santai seolah sedang berada di restoran bintang 5, bukan di rumah kakak iparnya yang sedang sibuk luar biasa. Begitu duduk, Ibu Ratmi langsung menoleh ke arah Maya, wajahnya yang tadi tegang kini melunak penuh kasih. "Maya, ayo makan, Nak, pasti sudah lapar, ya? Biar ibu ambilkan ikan gurame bakar ini, enak sekali loh." Tanpa menunggu jawaban Maya, ia dengan sigap mengambil sepotong besar ikan dan meletakkannya di piring menantu bungsunya. "Ikan ini ibu pilih sendiri, segar sekali, dagingnya manis. Coba, rasanya pas tidak di lidahmu?" "Terima kasih Bu." Maya tersenyum, tetapi tangannya tetap tak lepas dari ponsel. Ibu Ratmi seolah tak peduli, ia terus mengambilkan lauk untuk Maya, mulai dari semur daging, sambal goreng kentang, hingga urap sayur, makanan yang pernah Maya sebut sebagai favoritnya. "Makan yang banyak, biar badanmu segar. Cuaca begini gampang bikin lemas. Kalau masih lelah, nanti ibu buatkan minuman lagi." Dewi duduk di samping suami dan anaknya, diam-diam menyendok kuah sayur ke mangkuk kecil untuk menyuapi Bunga. Tak ada yang mengambilkan lauk untuknya, tak ada satupun pertanyaan. Makan siang baginya bukanlah untuk menikmati makanan, melainkan untuk menjaga citra sebagai menantu yang baik di depan keluarga suaminya. Baskara tahu istrinya sudah lelah seharian. Melihat Dewi tidak makan dan hanya fokus menyuapi anak mereka, ia berbisik, "Makanlah, Dek. Biar Mas yang gendong Bunga, aku suapi Bunga selesai dulu baru makan." "Kalau sekarang, makanku tidak akan tenang," jawab Dewi lembut, meski hatinya terasa perih. Sepanjang makan, Ibu Ratmi tak henti-hentinya melayani Maya, terus bertanya apakah masakannya enak, atau apakah ia ingin makan yang lain. Sementara itu, Dewi hanya makan dalam diam, seolah ia adalah bayangan tak terlihat di rumah mertuanya sendiri. Bapak Hartono sesekali melirik ke arah Dewi dengan tatapan yang seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia hanya menunduk dan melanjutkan makannya dalam keheningan. Setelah makan siang selesai, Maya meletakkan sendoknya lebih dulu, mengambil tisu untuk menyeka mulutnya, lalu berkata kepada mertuanya dengan nada manja, "Bu, hari ini panas sekali. Maya izin ke kamar atas dulu, ya, mau istirahat di kamar ber-AC, sebentar." "Iya, Nak, pergilah. Cuaca memang sedang panas. Perempuan itu gampang lelah, istirahat saja biar pulih tenaganya," jawab Ibu Ratmi dengan penuh perhatian. Maya segera beranjak ke lantai atas, meninggalkan setumpuk piring kotor, sisa makanan, dan tisu bekas di atas meja. Ibu Ratmi dan Bapak Hartono juga bangkit dari kursi mereka beberapa saat kemudian.
Akhirnya, yang tersisa hanyalah Dewi dan Baskara di depan meja makan yang sudah dingin. Baskara menatap istrinya, lalu melirik meja yang berantakan. Begini saja, kamu bawa bunga ke kamar duluan. Biar piring-piring ini Mas yang cuci. Dewi menggeleng pelan, tersenyum lelah. Tidak usah, Mas, bawa saja bunga ke kamar, tidurkan dia. Aku cuci piring sebentar juga selesai. Kalau ibu tahu Mas yang mencuci piring, nanti malah jadi masalah. Baskara menatap istrinya dengan ragu. Ia tahu istrinya benar. Berkali-kali ia ingin membantu, tetapi setiap kali tangannya menyentuh piring atau panci, ibunya pasti akan menyindir bahwa suami tidak bisa mendidik istri, atau laki-laki yang mencuci piring akan membuat istri naik kepala. Akhirnya, ia hanya bisa mengangguk, menggendong bunga, dan beranjak ke kamar. Sebelum pergi, ia berpesan, kalau sudah selesai, cepat naik istirahat, ya, AC sudah Mas nyalakan. Dewi mengangguk tanpa menatap suaminya. Ia mulai mengumpulkan piring dan sendok kotor satu persatu untuk dibawa ke dapur. Di dapur yang sempit itu, Dewi bekerja sendirian, mencuci, membersihkan meja, dan membuang sampah. Tak ada yang melihat, tak ada yang bertanya. Ia pun tak mengharapkannya. Ia hanya ingin cepat selesai agar bisa merebahkan punggungnya sejenak. Di lantai 2, di dalam kamar ber-AC yang sejuk, Ibu Ratmi sedang berbaring sambil menonton televisi. Bapak Hartono duduk di tepi ranjang sambil mengipas-ngipas dengan kipas kertas, lalu menghela napas. Bu, Bapak mau bicara. Lain kali kalau keluarga Rian datang, tolong ingatkan Maya untuk membantu Dewi memasak dan bersih-bersih. Kasihan melihat Dewi sendirian mengerjakan semuanya dari pagi. Mendengar itu, Ibu Ratmi langsung duduk tegak dengan suara meninggi. Bapak ini kenapa? Tumben sekali membela dia. Bapak kasihan padanya. Kalau kasihan, ya turun saja bantu dia sana. Bapak Hartono mengerutkan keningnya. Kamu ini bicara apa? Sebenarnya sudah lama aku mau bilang, tapi aku tahan-tahan saja karena tidak mau bertengkar. Tapi aku lihat semuanya. Maya enak-enakan di kamar pakai AC. Sementara Dewi dari pagi sampai sekarang tidak istirahat sedetik pun. Apa kamu tidak lihat? Memangnya kenapa kalau dia kerja sedikit? Dia itu gadis desa, bisa menikah dengan Baskara, anak kita yang orang Jakarta, itu sudah keberuntungan besar baginya. Kerja rumah sedikit begitu apa beratnya? Beda dengan Maya, dia itu seperti putri, anak orang kaya. Tidak pantas mengerjakan pekerjaan seperti itu. Bu, kamu itu terlalu pilih kasih? Bapak berani bilang aku pilih kasih? Aku ini hanya tahu siapa yang pantas disayangi. Maya itu tahu diri, pandai bicara, keluarganya juga kaya. Sedangkan yang satunya itu, melihatnya saja sudah bikin kesal. Wajah Bapak Hartono memerah karena marah, suaranya tercekat. Kalau kamu terus seperti ini, cepat atau lambat rumah ini akan hancur. Suasana di dalam kamar menjadi dingin, meskipun AC terus menyala. Kalah berdebat dengan istrinya, Bapak Hartono akhirnya diam. Ia bangkit dengan lesu dan pergi ke ruang tamu, menyalakan televisi dengan suara keras seolah ingin menutupi rasa lelah dan ketidakberdayaannya. Waktu berlalu sekejap mata. Rasanya baru kemarin Dewi menggendong Bunga dengan mata panda karena kurang tidur, kini Bunga sudah bisa berlari ke sana kemari, memanggil mama dan papa dengan celotehnya yang menggemaskan. Putrinya sudah genap berusia 2 tahun. Usia yang menurut banyak orang masih sangat kecil, tetapi bagi Dewi, ini adalah tonggak penting yang membangkitkan kembali hasratnya untuk hidup bagi dirinya sendiri. Selama 2 tahun terakhir, Dewi nyaris melupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Ia meninggalkan pekerjaannya di sebuah agensi komunikasi ternama, tempat di mana ia pernah menjadi ketua tim produksi, dihargai oleh atasan, dan dihormati oleh rekan kerja. Gajinya saat itu tidak kecil, bahkan bisa dibilang lebih tinggi dari suaminya. Sebelum mengambil cuti melahirkan, direktur perusahaan bahkan berkata dengan tulus, "Dewi, kamu tenang saja. Fokus urus anakmu dulu. Kapanpun kamu siap kembali, hubungi saya. Selalu ada posisi untukmu di sini." Saat itu, hatinya terasa hangat. Namun, setelah melahirkan dan menjadi menantu, hidup menyeretnya ke dalam pusaran kewajiban dan pengorbanan. Setiap pagi,
Daftar pekerjaan tak bernama, tatapan sinis, dan ucapan setengah hati yang seolah tak berbahaya, namun menusuk harga dirinya selalu menantinya. Berkali-kali ia ingin berkata kepada suaminya bahwa ia lelah, ia bosan, dan ia butuh melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Namun, membayangkan suaminya akan dimarahi ibunya, dituduh tidak bisa mendidik istri, ia menelan semua keluhannya dalam-dalam. Sekarang berbeda. Bunga sudah cukup besar. Dewi yakin anaknya sudah cukup kuat untuk bersekolah. Ia ingin mendaftarkan Bunga ke sebuah sekolah PAUD swasta berkualitas, di mana anaknya bisa dirawat dengan baik sekaligus bersosialisasi lebih awal. Sementara untuk dirinya sendiri, ia ingin kembali bekerja, kembali ke lingkungan yang pernah menjadi dunianya, kembali menjadi dirinya yang dulu, dinamis, tegas, dan penuh semangat. Malam itu, saat Bunga sudah tertidur, Dewi duduk di samping suaminya. Tangannya masih memegang lap kecil untuk membersihkan sisa susu di baju Bunga. Suaranya pelan namun tegas. "Mas, aku mau bicara. Bunga kan sekarang sudah 2 tahun, aku ingin memasukkannya ke sekolah. Aku akan cari sekolah yang bagus di dekat rumah. Pagi aku yang antar, mungkin sore aku minta tolong bapak atau ibu untuk menjemput, dan aku mau kembali bekerja." Baskara sedikit terkejut, tetapi ia cepat mengangguk. Mungkin ia juga melihat betapa sulit dan lelahnya sang istri hidup di bawah atap ini. "Mas tidak keberatan, kamu kembali bekerja juga bagus, daripada di rumah terus, bisa stres." Tapi, ia ragu sejenak, ibu mungkin tidak akan mudah setuju. "Coba saja bicara dulu dengan bapak dan ibu, Mas tidak akan menentang." Dewi mengangguk, menggigit bibirnya seolah mengumpulkan keberanian. "Iya, besok aku akan bicara. Aku akan coba bicara baik-baik." Malam berikutnya, saat makan malam keluarga, ketika semua orang hampir selesai makan, Dewi meletakkan sendok dan garpunya. Ia mengangkat kepala menatap Bapak Hartono, satu-satunya orang di rumah itu yang selama ini selalu memberinya tatapan penuh simpati. "Bapak, Ibu, Dewi ada yang mau dibicarakan." Bapak Hartono meletakkan mangkuknya, Waranya tenang. "Iya, katakan saja, Nak." Dewi menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bicara dengan suara pelan namun jelas. "Bunga sudah berumur 2 tahun, Pak, Bu. Dewi ingin menyekolahkannya. Dewi akan pilihkan sekolah swasta yang bagus untuknya. Dan Dewi juga berencana untuk kembali bekerja di kantor lama." Sebelum Bapak Hartono atau Baskara sempat angkat bicara, Ibu Ratmi sudah membanting sendoknya ke meja. Wajahnya langsung menggelap. "Apa katamu? Anak baru 2 tahun sudah mau kamu masukkan ke sekolah? Harusnya kamu di rumah, urus anak yang benar. Jadi ibu kok begitu?" "Bu." Dewi berusaha tetap tenang. Menurut Dewi, Bunga sudah cukup umur. Banyak anak yang lebih kecil sudah bersekolah. Dewi akan pilihkan tempat yang terbaik, dan tidak akan menelantarkannya. "Pokoknya tidak boleh." Suara Ibu Ratmi meninggi. "Di rumah ini, perempuan itu tugasnya mengurus anak dan keluarga. Kalau kamu bekerja, nanti Bunga sakit siapa yang urus? Aku? Atau bapakmu ini?" Ia menoleh ke arah suaminya. "Bapak dengar tidak apa kata menantumu?" Bapak Hartono tetap tenang. Ia menatap Dewi sejenak. Lalu perlahan berkata, "Aku dengar jelas. Dan aku rasa apa yang dikatakannya benar. Dia juga butuh punya kehidupannya sendiri. Anak umur 2 tahun sudah bisa sekolah. Kalau dia mau bekerja, itu juga hal yang bagus. Soal menjemput cucu, aku bisa melakukannya. Kenapa kamu harus meributkannya?" Bapak selalu saja membelanya," teriak Ibu Ratmi. Rumah ini benar-benar sudah mau hancur. Suasana di meja makan menjadi tegang. Jantung Dewi berdebar kencang, tetapi anehnya, ia tidak merasa takut. Ia justru merasa lega, karena akhirnya bisa menyuarakan apa yang sudah lama ia pendam. "Terima kasih Bapak," ucapnya pelan, matanya berkaca-kaca. Sejak malam itu, sikap Ibu Ratmi berubah total. Ia tidak lagi memarahi dengan suara keras, tetapi wajahnya selalu dingin seperti es, dan tatapannya penuh selidik. Terhadap Bapak Hartono, ia juga menjadi pendiam. Mereka sering makan dalam keheningan, tanpa ada percakapan. Bapak Hartono tahu istrinya marah,
Tetapi ia tidak bisa terus-menerus membiarkan menantunya hidup seperti itu. Dewi itu menantu, bukan pembantu atau budak yang bisa diperlakukan semena-mena. Hampir sebulan sejak niat itu muncul, Dewi dan Baskara menjelajahi setiap sudut di sekitar kompleks perumahan mereka, mencari sekolah PAUD yang paling cocok untuk Bunga. Dewi membaca ulasan di internet, bertanya pengalaman dari ibu-ibu lain di grup komunitas, hingga datang langsung untuk melihat fasilitas, berbicara dengan guru, dan menanyakan setiap detail menu makanan, serta jadwal tidur anak-anak. Bukan karena ia terlalu perfeksionis, tetapi karena ia sangat mencintai putrinya. Ia ingin memastikan bahwa saat ia melangkah keluar rumah setiap pagi, buah hatinya berada di tempat yang paling aman. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan, mereka memilih sebuah sekolah PAUD swasta di dekat rumah yang memiliki area bermain luas, guru-guru yang ramah, dan banyak kegiatan untuk perkembangan anak. Hari pertama mengantar Bunga ke sekolah, hati Dewi terasa sesak melihat anaknya memegang erat tangannya dengan mata berkaca-kaca. Namun, anehnya, hanya beberapa menit setelah digendong oleh guru masuk ke kelas, Bunga sudah duduk tenang bermain balok susun bersama teman-temannya. Tidak ada tangisan histeris seperti yang ia bayangkan. Anak ini kuat seperti ibunya, batin Dewi sambil tersenyum lega. Meski begitu, Dewi tidak langsung kembali bekerja. Ia ingin memastikan Bunga benar-benar beradaptasi terlebih dahulu. Ibu Ratmi sejak hari itu masih terus menunjukkan wajah masam. Matanya selalu melirik sinis, dan mulutnya terkunci rapat. Namun, setiap langkah Dewi di rumah itu seolah menabrak dinding tak kasat mata. Dewi tidak ambil pusing. Ia tahu apa yang dilakukannya adalah untuk keluarga, untuk anaknya, dan untuk dirinya sendiri. Ia tidak lari dari tanggung jawab. Meskipun bekerja, ia tetap bangun pagi untuk memasak, membersihkan rumah, dan menyiapkan bahan makanan segar di kulkas. Hanya makan siang yang harus disiapkan sendiri oleh Ibu Ratmi, itu pun tidak merepotkan karena semua bahan sudah ia siapkan sejak pagi. Setiap pagi, ia rutin mengantar Bunga ke sekolah, lalu mampir ke pasar untuk membelikan sarapan bagi mertuanya. Ia tetap membersihkan rumah dan mencuci baju. Satu-satunya yang berubah adalah ia tidak pulang saat jam makan siang karena di kantor terkadang ada rapat mendadak atau proyek yang harus segera ditangani. Suatu hari, tim produksi Dewi mengalami sedikit masalah yang harus segera diselesaikan sore itu juga. Semua orang di timnya harus lembur, dan Dewi, meskipun hatinya gelisah, berusaha menyelesaikan pekerjaannya. Sebelum mulai, ia segera menelepon ke rumah. Bu, hari ini di kantor ada urusan mendadak. Sepertinya Dewi pulang sedikit telat, sekitar jam 6. Tolong suapi Bunga makan dulu ya, Bu. Terima kasih. Ia juga mengirim pesan kepada Baskara, memintanya mengingatkan orang tuanya untuk menjaga Bunga, dan berjanji akan pulang secepat mungkin. Namun, begitu jam menunjukkan pukul 17.30, Dewi bergegas meninggalkan kantor. Jantungnya berdebar kencang, khawatir tentang anaknya dan juga ibu mertuanya. Begitu melangkah masuk ke rumah, bahkan sebelum sempat melepas sepatu, Ibu Ratmi sudah berdiri di tengah ruangan, membentak, "Jam segini baru pulang? Kamu ini kerja macam apa?" Makin hari makin tidak menganggap rumah ini ada. Dewi tertegun, tidak mengerti apa yang terjadi. Di sudut ruangan, Bapak Hartono sedang menyuapi bunga bubur, wajahnya tegang, namun tetap diam. Dewi berusaha menjaga ketenangannya. "Maaf, Bu, Dewi pulang telat." Tapi tadi kan Dewi sudah telepon memberitahu ibu. Hari ini di kantor ada pekerjaan mendadak, Dewi sudah berusaha pulang secepatnya. Memberitahu? Kamu pikir dengan memberitahu satu kali urusannya selesai? Membiarkan orang tua sepertiku menjaga cucu, memberinya makan, sementara ibunya keluyuran sampai jam segini baru pulang. Dan kamu, Ibu Ratmi beralih ke suaminya. "Lihat ini, lihat menantu kesayanganmu ini, baru kerja 3 hari saja sudah begini kelakuannya. Sebentar lagi mungkin dia tidak akan pulang semalaman." Tenggorokan Dewi terasa tercekat. Ia tidak mengerti mengapa terlambat 30 menit saja sudah menjadi alasan bagi ibu mertuanya untuk membuat keributan sebesar ini, seolah ia telah melakukan dosa besar.
Bu, Dewi tidak menelantarkan anak atau pekerjaan rumah. Hari ini benar-benar ada urusan mendadak di kantor, ucapnya lirih. Oh, sekarang sudah berani melawan, ya. Menantu sekarang sudah berani naik ke atas kepalaku. Baskara mana? Keluar sini lihat istrimu. Dia sudah mau menginjak-injak kepala ibumu. Tepat saat itu, Baskara keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah. Ia bingung melihat pemandangan di depannya. Ibunya berteriak-teriak, istrinya bermata merah menahan tangis. Belum sempat ia bertanya, Bapak Hartono sudah berdiri, meletakkan mangkuk bubur di meja, suaranya berat namun tegas. Sudah, Dewi. Kamu masuk saja, siapkan makan malam. Sudah sore. Lalu ia menoleh ke arah istrinya. Matanya yang tenang kini memancarkan kekecewaan yang mendalam. Bu, aku benar-benar sudah tidak tahan lagi dengan caramu hidup seperti ini. Tanpa menunggu jawaban, ia dengan lembut menggendong bunga dan meninggalkan ruang tamu, menyisakan keheningan yang menyesakkan di belakangnya. Sejak kejadian dimarahi habis-habisan karena pulang terlambat setengah jam itu, Dewi mulai merasakan perubahan drastis dalam atmosfer rumah. Bukan lagi sindiran samar atau lirikan sinis, kini setiap ucapan dan tindakan Ibu Ratmi menunjukkan kebencian yang nyata. Ibu Ratmi tidak pernah berbicara lebih dari 3 kalimat sehari dengannya. Jikapun bicara, 1 kalimat pasti untuk mengkritik, 1 untuk menyalahkan, dan sisanya untuk membandingkannya dengan Maya. Dan Maya, adik iparnya yang selalu tampil modis dengan riasan tebal dan sepatu hak tinggi, belakangan ini jadi lebih sering berkunjung, beberapa kali dalam seminggu. Ia tidak melakukan apa-apa, hanya duduk sambil bermain ponsel, sesekali melirik Dewi yang sibuk di dapur, lalu melontarkan kalimat yang terdengar sepele namun penuh provokasi. Mbak, Dewi sekarang sibuk kerja, ya? Kelihatannya pucat, pasti stres sekali di kantor. Mendengar itu, Ibu Ratmi pasti akan menyahut. Nah, kan, sudah Ibu bilang, perempuan itu urus saja anak dan rumah. Tapi zaman sekarang orang lebih mentingin karier. Maya tertawa kecil, bibirnya melengkung sinis. Anak muda sekarang modern, Bu. Kadang lebih hebat dari suaminya. Urusan rumah kan tidak ada yang menghargai, jadi dikerjakan seadanya saja. Dewi mendengar semuanya, tetapi ia memilih diam. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tahu ada penghinaan yang tidak perlu dibalas. Melawan hanya akan membuatnya terperosok lebih dalam ke dalam perangkap kedengkian mereka. Suatu malam, saat Dewi sedang sibuk mengepel lantai, Bunga tiba-tiba berlari memeluknya sambil merengek, "Mama, sakit." Dewi panik, ia segera memeluk anaknya. Saat ia melihat lengan mungil Bunga, ia menemukan bekas kemerahan seperti luka bakar ringan di kulit lembutnya. Ia panik, "Kamu kenapa, Nak? Siapa yang bikin kamu sakit?" Bapak Hartono keluar dari kamar, tampak cemas melihat cucunya. Namun, Ibu Ratmi justru berkata dengan nada datar, "Tadi sore dia lari-larian di dapur, mungkin kesenggol panci yang baru ibu angkat. Sudah dibilang jangan lari-larian, tidak mau dengar." Dewi terdiam, matanya menatap luka bakar yang meski tidak besar, tetap saja membuatnya khawatir. Hatinya campur aduk antara kasihan pada anaknya dan marah. Ibu Ratmi selalu bilang tidak mau membantu menjaga cucu, tetapi ia membiarkannya sendirian di dapur hingga terluka. "Bu, maaf, Dewi tidak bermaksud menyalahkan ibu, tapi lain kali tolong jangan biarkan Bunga sendirian di dekat kompor, bahaya sekali." "Oh, sekarang kamu menyalahkanku? Aku yang memasak untuk seisi rumah, sementara kamu pulang kerja telat, tidak menjaga anak. Kalau urusan sepele saja tidak bisa, jangan salahkan aku. Aku ini sudah tua, tidak bisa terus-terusan mengawasi anak kecil." Dewi tak bisa berkata-kata lagi. Bapak Hartono hendak menimpali, tetapi dari luar terdengar suara sepatu hak tinggi. Maya datang lagi. Begitu masuk, Maya langsung berteriak, "Ya ampun, Bunga kenapa? Mbak Dewi ini sibuk kerja sampai lupa sama anak, ya? Bu, ibu harus hati-hati. Nanti kalau ada apa-apa, orang bisa bilang ibu tidak becus jaga cucu." Nada bicaranya terdengar setengah peduli, setengah menyindir. Tentu saja, itu membuat Ibu Ratmi semakin marah. "Tuh, kan, sudah ibu bilang,
Seorang ibu yang meninggalkan anaknya demi pekerjaan, ya begini akibatnya. Ibu macam apa yang membiarkan anaknya sampai kena luka bakar begini? Dewi merasa seolah disiram air es. Tangannya gemetar memeluk bunga yang masih merengek. Belum sempat ia membela diri, Maya kembali menambahkan, "Zaman sekarang, Bu, orang melahirkan anak untuk diurus orang lain, sementara dirinya sendiri hidup seperti gadis lajang. Pagi-pagi sudah dandan, sore pulang kerja cuma tanya anakku mana, lalu langsung mandi. Kalau ditegur mertua, alasannya sibuk." Dewi berdiri terpaku. Ia tahu Maya sengaja menusuknya dari belakang dengan kata-kata manis di depan ibu mertua mereka. Dan yang lebih menyakitkan, Ibu Ratmi percaya sepenuhnya. Baskara tidak ada di rumah. Bapak Hartono hanya bisa menatap istri dan menantunya dengan tatapan tak berdaya. Ia mengerti situasinya, tetapi ia sudah terlalu terbiasa dengan keras kepala istrinya dan kepalsuan Maya. Ia hanya bisa menghela napas panjang. Malam itu, Dewi duduk di tepi ranjang memeluk bunga yang sudah tertidur. Meski sudah pulas, kelopak mata anaknya masih tampak kemerahan. Tangan mungilnya melingkar di leher Dewi seolah takut kehilangan. Dewi mencium kening putrinya, matanya berkaca-kaca, hatinya sakit. "Nak, maafkan Mama. Mama tidak bisa melindungimu. Tapi Mama janji, Mama tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi." Seperti biasa, setiap akhir pekan, Rian dan Maya akan datang. Maya masuk ke dalam rumah dengan gaun modis, lipstik merah menyala, dan rambut ikal yang tertata rapi. Langkah sepatu hak tingginya terdengar nyaring di lantai, seolah menandakan kehadiran seorang ratu. Rian mengikuti di belakang sambil membawa sekantong buah-buahan, menyapa ibunya dengan senyum lebar. Dewi sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Setiap kali mereka datang, ia akan menjadi lebih sibuk, mulai dari pergi ke pasar pagi-pagi, memasak hidangan lengkap agar ibu mertuanya senang. Meskipun hatinya tidak nyaman, ia tetap berusaha menjalankan perannya sebagai menantu yang baik. Siang itu, makan siang sudah dihidangkan. Meja makan penuh dengan aneka masakan yang Dewi siapkan sendiri, ikan gurame bakar, semur daging, sayur asem, dan sambal terasi. Ia duduk diam sambil menyuapi anaknya, seperti bayangan di rumahnya sendiri. Baru beberapa saat makan dimulai, Maya menoleh ke arah Ibu Ratmi, mata mereka bertemu seolah sudah memiliki rencana tersembunyi. Maya mengangkat alisnya, tersenyum licik, lalu berkata dengan nada manis, "Mbak Dewi sejak kembali kerja jadi makin cantik ya." Katanya, anak satu itu pesonanya luar biasa. "Mas Baskara harus hati-hati, loh. Nanti istrinya direbut orang." Setelah berkata begitu, ia tertawa kecil. Mulutnya tersenyum, tetapi matanya menatap tajam ke arah Dewi. Suasana di meja makan menjadi canggung. Ibu Ratmi yang sedang mengambilkan sayur untuk Rian, meletakkan sendoknya, lalu menatap Maya dengan nada penuh arti. "Sudah, kalau ada apa-apa, katakan saja langsung. Jangan berbelit-belit. Di sini ada orang tua." Ucapannya seolah menyulut api. Semua orang di meja makan serentak mengangkat kepala. Dewi terdiam. Baskara mengerutkan kening menatap istrinya. Bapak Hartono sedikit mengernyit, jarinya mengetuk-ngetuk mangkuk. Firasatnya tidak enak. Maya mengambil tisu, menyeka mulutnya, lalu tertawa ringan. Sebenarnya Maya tidak mau bilang sih. Menurut Maya, ini urusan pribadi masing-masing. Tapi Maya kasihan sama ibu, kasihan sama keluarga kita, jadi terpaksa harus Maya katakan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada penuh penyesalan palsu. Beberapa hari yang lalu, Maya kebetulan lewat di dekat kantor Mbak Dewi. Maya tidak sengaja lihat Mbak Dewi jalan sama seorang laki-laki, masih muda dan penampilannya necis. Mereka kelihatannya bukan sekadar rekan kerja biasa. Maya lihat dari seberang jalan, mereka tertawa sangat mesra. Bahkan, Maya lihat Mbak Dewi menggandeng tangannya. Maya kaget sekali. "Brak." Ibu Ratmi membanting sendoknya ke meja, suaranya terdengar dingin. "Sudah kuduga. Aku tahu perempuan ini tidak bisa dipercaya. Katanya mau kerja, ternyata untuk pacaran di luar. Ya Tuhan, perempuan macam apa ini? Tidak punya sopan santun. Orang tuamu itu mengajarimu bagaimana?" "Hah?
Kata-kata itu bagai pisau yang mengiris hati Dewi. Ia terdiam, tangannya mencengkeram erat sendok hingga memutih. Kali ini, ia tidak bisa lagi menahan diri. Dewi berdiri, suaranya bergetar, namun tegas. Bu, kalau Dewi salah, Dewi akan tanggung jawab. Tapi tolong jangan hina orang tua Dewi, mereka tidak bersalah. Mereka yang membesarkan Dewi menjadi orang yang memasak setiap hari di rumah ini selama bertahun-tahun tanpa pernah mengeluh. Ia menoleh ke arah Maya, menatap lurus. Dan kamu, Maya, atas dasar apa kamu bicara seperti itu? Kamu punya bukti? Atau kamu hanya mengarang cerita untuk menghancurkan rumah tanggaku? Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Dewi, membuat seisi ruangan hening seketika. Wajah Dewi berpaling, pipinya memerah dengan bekas 5 jari. Ia terhuyung mundur selangkah, matanya membelalak karena sakit dan malu yang tak terkira. Ibu Ratmi berdiri dengan wajah memerah, menunjuk ke arah Dewi. Tutup mulutmu, perempuan tidak tahu malu sepertimu tidak punya hak bicara di rumah ini. Aku sudah membesarkan anakku baik-baik, dan akhirnya malah mendapatkan perempuan murahan sepertimu. Ibu, apa yang ibu lakukan? Baskara yang selama ini diam, akhirnya tidak tahan lagi. Ia melompat berdiri dan memeluk istrinya. Ibu menampar istriku di depan semua orang? Apa ibu punya bukti? Semuanya belum jelas. Kenapa ibu main tangan? Kamu ini bodoh sekali. Nak, teriak Ibu Ratmi. Sudah diselingkuhi istrimu masih saja kamu bela. Ibu melahirkan dan membesarkanmu, kenapa kamu jadi selemah ini? Kalau kamu tidak bisa mendidik istrimu, ya begini jadinya. Dewi masih berdiri mematung. Air matanya mengalir deras. Sejak menginjakkan kaki di rumah ini, ia sudah berusaha menjadi yang terbaik, berkorban, dan bersabar. Tapi apa balasannya? Kata-kata kasar, tamparan yang memalukan, dan kebencian dari adik iparnya. Bapak Hartono yang sedari tadi diam, kini matanya menggelap. Ia meletakkan sendoknya, berdiri, suaranya berat dan menggelegar seperti guntur. Sudah cukup kekacauan ini. Satu rumah terkejut. Belum pernah mereka mendengar Bapak Hartono berteriak sekeras itu. Dewi, Baskara, masuk ke kamar sekarang. Dan kamu, Maya, ikut Bapak ke kamar, kita bicara. Tidak, sahut Ibu Ratmi. Tidak ada yang boleh pergi. Hari ini harus jelas. Aku tidak bisa menerima menantu selingkuh dan tidak tahu aturan seperti dia. Aku akan mengusirnya dari rumah ini. Diam kamu, bentak Bapak Hartono, membuat semua orang terlonjak kaget. Wajah Maya pucat pasi, ia mundur beberapa langkah. Ibu Ratmi pun terdiam, bibirnya bergetar tak bisa berkata-kata. Aku sudah bersabar menghadapimu selama bertahun-tahun demi keutuhan rumah ini. Tapi sekarang kamu yang menghancurkannya. Kamu tidak punya hak menghina orang lain, tidak punya hak memukul menantumu, dan tidak punya hak merusak keluarga ini hanya karena hasutan orang lain. Masuk ke kamar sekarang. Begitu Bapak Hartono selesai berteriak, suasana menjadi sangat mencekam. Belum ada yang sempat berkata apa-apa, ia membalikkan badan, hendak meninggalkan meja makan. Namun baru beberapa langkah, ia berhenti, satu tangannya menekan meja, tangan yang lain memegangi kepalanya. Pak, Bapak kenapa? Baskara panik dan segera menghampirinya. Bapak. Pusing sekali. Suara Bapak Hartono terputus-putus, lemah. Belum selesai kalimatnya, tubuhnya ambruk seperti pohon yang ditebang. Baskara dengan sigap menahannya, wajahnya pucat pasi. Bapak, Bapak, teriakan Baskara membuat seisi dapur menjadi kacau. Dewi berlari mendekat, air matanya tumpah seketika, mulutnya gemetar memanggil nama mertuanya. Rian juga panik membantu menahan ayahnya. Sementara Ibu Ratmi hanya bisa berdiri mematung. Wajahnya pucat, kakinya gemetar tak bisa bergerak. Bapak, jangan buat kami takut, Baskara nyaris menangis. Beberapa menit kemudian, mereka segera membawa Bapak Hartono ke rumah sakit. Rian menyetir mobil, Baskara duduk di belakang, sambil terus memegangi tangan ayahnya. Ibu Ratmi duduk gemetar di samping Rian, sementara Maya hanya diam dengan wajah tegang. Dewi terpaksa tinggal di rumah, karena Bunga menangis ketakutan akibat keributan itu. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk anaknya erat-erat.
Hatinya hancur. Rasa sakit karena tamparan dan hinaan kini tergantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Takut jika Bapak Hartono, satu-satunya orang yang membelanya selama ini, tidak akan selamat. Untungnya, Bapak Hartono segera mendapat pertolongan. Dokter menyatakan ia mengalami stroke ringan yang belum sampai merusak otaknya, tetapi kondisinya sangat lemah dan tidak boleh stres atau terkejut. Kabar ini membuat semua orang sedikit lega, tetapi juga menjadi peringatan keras bagi mereka. Selama Bapak Hartono di rumah sakit, suasana di rumah menjadi hening. Tidak ada yang membahas kejadian di meja makan hari itu. Semua perhatian tercurah untuk kesembuhan Bapak Hartono. Ibu Ratmi, yang biasanya selalu terlihat tegar, kini tampak rapuh. Ia tidak lagi berteriak-teriak, hanya duduk diam dengan tatapan kosong. Maya hanya sesekali datang menjenguk, terkadang kurang dari 15 menit sudah pamit pulang dengan berbagai alasan. Semua orang diam-diam mengerti, jika bukan karena hasutannya hari itu, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Hanya Dewi yang paling sibuk. Pagi-pagi ia sudah menyiapkan bubur untuk dibawa ke rumah sakit bagi mertuanya, sekaligus mengantar bunga ke sekolah. Siang hari, ia menyempatkan diri ke rumah sakit untuk menggantikan Ibu Ratmi agar bisa makan dan istirahat sejenak. Sore harinya, ia kembali sibuk dengan urusan rumah dan anaknya. Mereka semua bergantian menjaga Bapak Hartono, dan Dewi melakukan bagiannya dengan tulus. Ia sangat menghormati ayah mertuanya. Setelah seminggu dirawat, Bapak Hartono diizinkan pulang. Meskipun masih lemah, ia sudah bisa berjalan perlahan. Malam itu, Dewi memasak bubur ayam jamur kesukaan mertuanya. Saat Ibu Ratmi membuka pintu kamar, melihat Dewi membawa nampan berisi bubur yang masih mengepul, bibirnya terkatup rapat, tanpa sepatah kata pun. Malam berikutnya, di dalam kamar yang sunyi, Dewi duduk di samping Baskara. Ia tahu ia tidak bisa diam lebih lama lagi. Bukan untuk membela diri, tetapi untuk mencari jawaban dari satu-satunya orang yang paling ia percaya. Mas. Panggilnya pelan. Ya? Baskara menoleh. Wajahnya masih sama seperti biasa. Tetapi ada sesuatu di matanya yang sulit ditebak. Aku mau bicara soal kejadian tempo hari. Baskara diam. Dewi menarik napas dalam-dalam. Apa yang dikatakan Maya itu bohong. Aku tidak melakukan apapun yang salah, tidak ada laki-laki lain. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Suaranya tercekat. Aku tidak peduli apa yang ibu atau Maya pikirkan. Tapi kamu berbeda. Aku hanya ingin tahu, apa kamu percaya padaku? Keheningan panjang terasa menyiksa. Lalu perlahan Baskara mengangguk. Aku percaya. Dua kata itu seolah mengangkat beban berat dari pundak Dewi. Matanya memanas. Aku percaya istriku bukan orang seperti itu. Kamu tidak pernah melakukan apapun yang membuatku ragu. Sejak kita menikah, aku tahu kamu orang seperti apa. Semua yang kamu lakukan, semua kesabaranmu, aku tahu semuanya, ucap Baskara sambil menggenggam tangan istrinya. Soal ibu dan Maya, nanti kalau situasinya sudah tenang, aku akan bicara dengan mereka. Sekarang, aku hanya ingin kamu tidak sedih lagi. Aku tahu bagaimana dirimu. Selama kamu masih di sini, di sampingku dan bunga, aku sudah tenang. Dewi menunduk, menyembunyikan air mata yang jatuh ke bantal. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa didengar dan dipahami. Meskipun hanya dari satu orang, itu sudah cukup untuk membuatnya tetap tegar. Baskara tahu betul siapa istrinya, karena itu ia tidak bisa mempercayai ucapan Maya begitu saja. Sifat Maya, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti, ia tahu bahwa adik iparnya itu bukan perempuan yang sederhana dan baik hati. Beberapa hari terakhir saat ayahnya sakit, ia semakin menghargai dan mempercayai istrinya. Dewi seorang diri mengurus segalanya agar ia bisa tetap bekerja dan menjaga ayahnya di malam hari. Bahkan, Dewi rela mengambil cuti beberapa hari untuk menjaga ayahnya di rumah sakit, menggantikan ibunya agar bisa beristirahat, meskipun sebelumnya ibunya telah melakukan hal yang sangat menyakitkan. Baskara melihat betapa besar pengorbanan, pengertian, dan ketabahan istrinya. Istri seperti itu, bagaimana mungkin melakukan hal yang dituduhkan?
Ia percaya istrinya tidak bersalah. Beberapa minggu berlalu, kesehatan Bapak Hartono berangsur pulih. Ia sudah bisa berjalan-jalan di sekitar rumah dan sesekali bermain dengan bunga. Sementara itu, Ibu Ratmi juga perlahan pulih dari keterkejutannya. Hari-hari saat suaminya di rumah sakit membuatnya sadar betapa takutnya ia akan kehilangan. Sejak itu, ia menjadi lebih pendiam, tidak lagi suka marah-marah, tetapi duri bernama Dewi masih tertancap di hatinya. Suatu sore, saat Bapak Hartono sedang tidur siang, Baskara dengan lembut mengetuk pintu kamar ibunya. "Bu, Baskara mau bicara soal Dewi." Kenapa ibu dan Maya bisa berkata seperti itu? Baskara percaya istri Baskara bukan orang seperti itu. Ibu Ratmi mengerutkan keningnya, mendengus kesal. "Kamu itu selalu begitu, selalu percaya padanya. Nanti kalau kamu sudah diselingkuhi baru tahu rasa. Tapi ibu harus punya alasan. Kalau hanya karena ucapan Maya, itu terlalu gegabah. Kalau harus memilih, Baskara lebih percaya istri Baskara." Ibu Ratmi terdiam sejenak, mungkin ucapan putranya membuatnya sedikit bingung. Setelah ragu-ragu, ia mengeluarkan sebuah foto dari laci dan memberikannya kepada Baskara. "Ini, Maya yang memotretnya." Dia bilang melihat istrimu jalan dengan laki-laki muda, tertawa mesra, bahkan pegangan tangan. "Ini sudah lebih dari cukup, kan?" Baskara mengambil foto itu. Memang benar, itu adalah Dewi yang berdiri di samping seorang pemuda berpenampilan rapi. Jarak mereka cukup dekat, dan sepertinya pemuda itu memegang tangan Dewi, tetapi sudut fotonya buram dan terhalang pohon, membuat situasinya tidak jelas. Baskara mengerutkan kening. "Bu, kalau hanya berdasarkan foto ini, rasanya tidak adil menuduh Dewi selingkuh. Orang di foto ini bisa saja rekan kerjanya. Pegangan tangan itu bisa saja karena mereka sedang membicarakan sesuatu yang penting, kan? Belum ada bukti yang jelas. Tapi Maya sudah bersumpah dia melihatnya sendiri." Seru Ibu Ratmi. "Biar Baskara yang cari tahu sendiri," kata Baskara tegas. "Baskara akan selidiki siapa orang di dalam foto itu. Sebelum kebenarannya terungkap, Baskara harap ibu tidak mengatakan hal-hal yang menyakiti Dewi lagi." Ibu Ratmi diam. Baskara menyimpan foto itu di sakunya dan meninggalkan kamar. Ia tahu, untuk mengubah prasangka ibunya, ia butuh bukti nyata. Malam itu, setelah makan malam, saat seisi rumah sedang menikmati ketenangan yang langka, pintu depan tiba-tiba terbuka. Terdengar langkah kaki yang tidak asing. Rian. Begitu Ibu Ratmi keluar dari kamar, ia melihat putra bungsunya berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan tatapan kosong. "Rian, kenapa kamu pulang jam segini? Ada apa?" Rian tidak menjawab, hanya mengangguk lalu berjalan lurus ke kamarnya di lantai 2. Ibu Ratmi merasa ada yang tidak beres dan segera mengikutinya. Di dalam kamar, di bawah cahaya lampu temaram, wajah Rian tampak sangat lelah. "Ada apa, Nak? Coba katakan pada ibu, jangan buat ibu khawatir." Rian terdiam cukup lama, lalu suaranya tercekat. "Bu, aku dan Maya akan bercerai." Kalimat itu bagai petir di siang bolong bagi Ibu Ratmi. "Apa? Kenapa bercerai? Kalian kan baik-baik saja." "Sudah tidak baik-baik lagi, Bu," jawab Rian sambil menunduk. "Maya selingkuh dengan atasanku. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, dia juga sudah mengaku." "Tidak, tidak mungkin," gagap Ibu Ratmi. Wajahnya pucat pasi. "Maya, bagaimana bisa? Dia kan anak baik, sopan. Justru karena ibu terlalu mempercayainya, makanya ibu tidak melihat sifat aslinya. Ibu selalu membanding-bandingkan Mbak Dewi dengan Maya, tapi ternyata yang pengkhianat itu Maya, Bu." Ibu Ratmi terhuyung, telinganya berdengung. Mulutnya hendak mengatakan sesuatu, tetapi ia tak sanggup, tubuhnya oleng dan ambruk ke belakang, matanya terbelalak. "Ibu! Ibu!" Rian panik memeluk ibunya, mengguncang-guncangnya, tetapi tidak ada respons. Teriakannya yang panik membuat Dewi dan Baskara segera berlari keluar kamar. Melihat Ibu Ratmi pingsan di pelukan Rian, Dewi segera berteriak, "Mas, telepon ambulans." Untungnya, kali ini Ibu Ratmi hanya pingsan karena syok berat dan tekanan darahnya naik tiba-tiba.
Dokter menyarankan agar ia dirawat beberapa hari untuk observasi. Keesokan harinya, Baskara harus kembali bekerja. Jadi, sekali lagi, Dewi harus meninggalkan pekerjaannya dan merawat ibu mertuanya di rumah sakit, orang yang sama, yang pernah menamparnya tanpa ampun di depan seluruh keluarga. Dewi mengambil cuti untuk merawat ibu mertuanya, tetapi ia tidak pernah membiarkan pekerjaannya terbengkalai. Ia sadar perannya di tim sangat penting. Siang itu, saat sedang makan siang di samping ranjang rumah sakit, ia tersenyum melihat dua orang anak muda datang menjenguk. Seorang laki-laki dan seorang perempuan, keduanya tampak sopan dan ceria. "Mbak Dewi, ini laptopnya," kata pemuda itu sambil menyerahkan tas laptop dengan kedua tangannya. Dewi menerimanya dengan senang. "Kalian ini memang harus selalu berdua kemana-mana, ya?" Gadis itu tersipu malu, sementara si pemuda merangkul bahu pacarnya sambil tertawa. "Harus dijaga ketat, Mbak, takut hilang." Dewi tertawa kecil. Sudah, terima kasih. Ya, cepat kembali ke kantor sana." Keduanya pamit dengan sopan, tak lupa menyapa Ibu Ratmi sebelum pergi. "Cepat sembuh ya, Tante." Ibu Ratmi, yang sejak tadi hanya diam di ranjang, terus mengamati ketiganya. Pandangannya terpaku pada pemuda itu. Benar, dia adalah orang yang sama di dalam foto yang diberikan Maya. Dulu ia begitu yakin foto itu adalah bukti perselingkuhan menantunya. Tetapi sekarang, melihat keakraban alami di antara mereka, terutama cara si pemuda memperlakukan gadis di sampingnya, hatinya menjadi ragu. Pemuda itu memanggil gadis itu dengan mesra, merangkulnya seolah mereka adalah sepasang kekasih. Sementara sikap Dewi begitu wajar, tidak canggung, dan tidak ada yang disembunyikan. Itu bukan sikap orang yang sedang berselingkuh. Setelah beberapa hari dirawat, tekanan darah Ibu Ratmi stabil, dan ia diizinkan pulang. Kembali ke rumah yang terasa berbeda, ia duduk di sofa, memandang sekeliling. Bapak Hartono sedang beristirahat di kamar, Bunga sedang asyik belajar bicara dengan kakeknya. Dan Dewi, seperti biasa, sibuk di dapur. Sejak mertuanya jatuh sakit, semua pekerjaan rumah tangga jatuh ke pundak Dewi. Ia tidak pernah mengeluh. Pagi buta sudah pergi ke pasar, memasak sarapan, sekaligus menyiapkan makan siang, agar mertuanya tidak repot. Baskara hanya bisa membantu sesekali, sisanya adalah tanggung jawab Dewi. Sore hari, begitu pulang kerja, ia langsung masuk dapur lagi. Dewi tidak pernah mengeluh, meskipun mertuanya pernah menampar dan menghinanya. Saat mertuanya terbaring lemah, dialah yang merawatnya, menyuapinya bubur, dan memastikan ia tidur nyenyak. Malam itu, Dewi menyajikan semangkuk sup rumput laut, makanan kesukaan Ibu Ratmi. "Bu, coba dicicipi, pas tidak rasanya, rumput lautnya lembut, tidak amis. Dimakan selagi hangat biar enak." Ibu Ratmi mengambil sendok, menatap sup yang masih mengepul, hatinya tiba-tiba terasa sesak. Ia tidak pernah menyangka akan diperlakukan sebaik ini oleh menantu yang pernah ia benci. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia merenungkan semua yang telah terjadi. Kebenciannya pada Dewi hanya karena latar belakangnya, dan sanjungannya pada Maya yang ternyata menusuknya dari belakang. Dewi, orang yang selalu ia rendahkan, justru satu-satunya yang tidak meninggalkannya saat ia jatuh sakit. Ia sadar, selama ini ia telah dibutakan oleh prasangka. Keesokan sorenya, saat Dewi pulang kerja, ia mendengar tawa riang dari dalam rumah. Bunga sedang bermain balok susun dengan kakek dan neneknya. Begitu melihat ibunya, Bunga berlari memeluknya. "Mama, hari ini Bunga dimandiin nenek, loh," celotehnya riang. Dewi terkejut. Bapak Hartono tersenyum. "Masuk saja, mandi, lalu kita makan." "Hari ini ibumu yang memasak." Dewi tertegun. Jantungnya berdebar. Ia tidak bertanya lebih lanjut, hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Di dalam hatinya, berbagai perasaan campur aduk. Hari-hari berikutnya, keajaiban itu terus berlanjut. Setiap kali pulang kerja, Dewi mendapati makan malam sudah siap, dan Bunga sudah wangi setelah mandi.
Ia tidak lagi harus terburu-buru mengerjakan semuanya sendirian. Seolah ada seseorang yang diam-diam telah meringankan bebannya. Malam itu, ia bertanya pada suaminya. "Mas, ibu aneh sekali, ya, akhir-akhir ini?" Baskara tertawa kecil, sambil membelai rambut istrinya. "Ah, Mas lupa cerita. Kemarin ibu panggil Mas ke kamarnya. Ibu bilang, beliau sudah banyak salah sama kamu. Beliau menyesal. Katanya, mulai sekarang beliau akan berusaha berubah. Tidak mau lagi jadi mertua yang jahat." Mata Dewi membelalak tak percaya. "Benarkah?" "Tentu saja. Coba kamu perhatikan. Ibu tidak pernah marah-marah lagi, kan? Beliau bahkan memasak dan memandikan bunga karena takut kamu kelelahan pulang kerja. Ibu bilang, Dewi itu anak yang hebat. Tapi hidupnya terlalu berat. Aku tidak mau melihatnya menderita lagi." Kehangatan menjalar di dada Dewi. Ia membenamkan wajahnya di dada suaminya, terdiam cukup lama. Bukan karena ingin menangis, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kesabaran dan kasih sayangnya yang tulus akhirnya membuahkan hasil. Pengakuan itu, meskipun datang terlambat, akhirnya tiba. Suatu siang di akhir pekan, Dewi mengajak Ibu Ratmi ke pusat perbelanjaan. Suasana di antara mereka terasa damai. Tiba-tiba, keributan dari area kosmetik menarik perhatian mereka. Sekelompok orang berkerumun, saling berbisik sambil merekam dengan ponsel. Itu pelakor, direbut suaminya orang. Dilabrak di depan umum begitu. Melalui celah kerumunan. Mereka melihat pemandangan yang tak terduga. Maya sedang dijambak oleh dua orang perempuan. Seorang perempuan parubaya berteriak, "Kamu pikir bisa merebut suamiku begitu saja? Akan kubuka topengmu di sini." Maya meronta-ronta, pakaiannya acak-acakan, wajahnya penuh air mata. "Lepaskan saya. Ini urusannya dia, bukan saya." Tidak ada yang peduli. Lampu kilat kamera dan ponsel terus menyorot wajahnya yang malu dan putus asa. Dewi dan Ibu Ratmi terdiam. Beberapa saat kemudian, Ibu Ratmi berbisik, "Kita pulang saja, Nak. Tidak baik melihat ini." Dewi mengangguk. Mereka berbalik pergi, meninggalkan keramaian itu. Di jalan menuju tempat parkir, Dewi melirik ibu mertuanya. Wajahnya yang dulu penuh amarah, kini menyiratkan rasa sakit dan penyesalan yang mendalam. Andai saja ia sadar lebih awal. Andai saja ia tidak buta menaruh kepercayaan pada orang yang salah. Dewi tidak berkata apa-apa. Ia tahu, ibu mertuanya sudah melihat kebenarannya. Setelah semua badai berlalu, rumah mereka akhirnya kembali damai. Halaman kecil di depan rumah kini penuh dengan tawa bunga yang bermain dengan kakek dan neneknya. Ibu Ratmi kini tersenyum begitu lembut, senyuman yang dulu Dewi pikir tidak akan pernah ia dapatkan. Belakangan ini, Dewi sering merasa lelah dan mual. Awalnya ia pikir hanya karena stres, tetapi firasatnya mengatakan hal lain. Suatu sore, ia membeli beberapa alat tes kehamilan. Hasilnya, 2 garis merah yang jelas. Dewi menutup mulutnya, air matanya mengalir karena bahagia. Setelah semua penderitaan, kehidupan memberinya hadiah lagi. Malam itu, ia memberikan kotak kecil berisi alat tes itu kepada Baskara. Suaminya terkejut, lalu berteriak kegirangan. "Ya Tuhan, kita akan punya anak lagi." Ia berlari ke bawah, mengabarkan berita itu kepada orang tuanya. "Bapak, Ibu, Dewi hamil lagi." Bapak Hartono tersenyum cerah. Ibu Ratmi menoleh ke arah menantunya, menggenggam tangannya erat. "Mulai besok, kamu tidak usah bangun pagi-pagi lagi, ya? Biar ibu yang siapkan sarapan. Kamu harus banyak istirahat." Kata-kata sederhana itu membuat Dewi terharu hingga menangis. Sejak tahu ia hamil, Ibu Ratmi berubah total. Ia yang menyiapkan segalanya, sementara Bapak Hartono yang mengantar jemput bunga. Dewi, dari seorang menantu yang harus berjuang untuk diterima, kini menjadi seorang putri yang disayangi oleh seluruh keluarga. Dewi bersandar di sofa, mengelus perutnya yang mulai membuncit. Ia memandang sekeliling rumahnya, tempat yang pernah memberinya luka, tetapi juga menjadi saksi ketegarannya,
dan kini menjadi tempatnya berlindung. Hidup memang tidak pernah mudah, tetapi dari badai itulah ia belajar menghargai arti kehangatan. Dewi telah melewati semuanya dengan kesabaran, cinta, dan hati yang pemaaf. Kini, ia tidak hanya memiliki keluarga, tetapi sebuah rumah yang sesungguhnya.